pejuang-pejuang Allah yang telah memperjuangkan agama Allah ini senantiasa seluruh amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh dosa kesalahannya diampuninya di lapangan kuburnya bagi yang sudah tiada, dan tentunya mudah-mudahan mendapatkan tempat yang mulia, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya juga bagi para donatur dermawan, mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan segala urusannya dan usahanya. Bibarakati Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum dibuka, mari kita sama-sama baca basmalah bersama-sama. Mudah majelis ilmu kita mendapat ridho dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya insyaallah 1 jam ke depan sampai dengan pukul 6.00 mari kita sama-sama dengarkan nasihat tausiah dari guru kita, dan mungkin nanti jika ada hal yang perlu ditanyakan kemudian dikomunikasikan, dipersilakan untuk ditanyakan kepada narasumber. Demikian dari kami. Untuk itu kepada beliau Habib guru kita Habib Helmi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina وقرة أعيننا ونور قلوبنا وقدوتنا وإمامنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتح يا عظيم. أما بعد. Hadratul Mukarramin, para asatidz, para hujjaj, para hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami Darul Ulum yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah tidaklah kita bangun dari perkumpulan kita ini melainkan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga orang tua kita, anak kita, keluarga kita yang sudah mendahului kita, yang sudah wafat, mudah-mudahan berkah kita duduk di majlis taklim di masjid ini, semua kuburan mereka dijadikan raudhah min riyadil jannah, raudhah min riyadil jannah, raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Dan semoga permohonan kita, hajat-hajat kita dikabulkan, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Wabil khusus salat tatim dan hormat kami aturkan kepada kepada Masjid Jami Darul Ulum, kawan kami, teman kami, sahabat kami, Ustaz Walidi. Kita doakan beliau mata Allah betul hidayah syarifah. Semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal. Dan segenap DKM yang lainnya dan tuan-tuan guru begitu banyak. Alhamdulillah ada Ustaz Salim, ada Habib Idrus, ada Bapak Kuswadi, Bapak Haji Mahmud, Bapak Sutrisno, Bapak Jamili, Bapak Ustaz Ahmad Ilami dan yang lainnya. Yang Masya Allah kita doakan mereka senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita
sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita bisa singgah di satu perkumpulan yang sangat dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadirnya kita di sini tidak lain karena Allah. Hadirnya kita di sini kepingin mendapatkan senyuman terindah dari Nabi Muhammad SAW. Karena kita tahu yang kita harapkan nanti ketika kita sudah meninggal dunia berpindah alam adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan juga syafaat baginda Nabi besar Muhammad. Itu kita harapkan. Mudah-mudahan kita yang ada semuanya diwafatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Kita lanjutkan kajian kita, masih berbicara tentang sholat Jumat. Qala al-mu'allif wal-musannif Asy-Syaikh Nawawi al-Baghdadi nafa'allahu bihi wa nafa'ana bil jidari. Wa min syuruti sihhatil jum'ati waqtu dhuhri, yani minhum yasamuha ma'al khutbataini. Di antara syarat-syarat sah Jumat. Jadi syaratnya artinya kalau tidak dipenuhi maka Jumatnya tidak sah. Di antara syarat-syarat sah Jumat adalah yang pertama, waktu zuhri, waktu zuhur. Jadi apabila ada orang melaksanakan sholat Jumat, misalnya zuhur jam 12 kurang 5 kurang 5, dia sudah melaksanakan sholat Jumat itu setengah 12, maka dipastikan sholat Jumatnya tidak sah. Kenapa? Karena belum masuk waktu zuhur, belum masuk waktu zuhur. Ustaz, gimana kalau sholat Jumatnya jam 1? Nah, jam 1 sudah masuk zuhur belum? Udah, cuma berapa? Ya, begitu ya. Maka di sini dikatakan binanya bukan minhu mayasamuha ma'al khutbataini. Sekiranya ada tetap satu waktu yang dia mampu melaksanakan sholat Jumat bersama dua khutbah. Nah, sholat Jumat bersama dua khutbah itu minimal berapa menit kira-kira? Ada setengah jam? Ada ya? Maksimal apa minimal itu? Maksimal. Berarti kalau minimal 15 menit ya. Berarti setengah 3 itu masih bisa orang melakukan sholat Jumat. Cuma nggak ada. Memang di kita mendapati ada orang melaksanakan Jumat setengah 3. Ini kita berbicara waktu Jumat, begitu Pak ya. Jadi minimal dia mampu untuk melakukan sholat 2 rakaat Jumat tersebut bersama 2 khutbahnya. Ya mungkin ketiduran satu kampung begitu ya. Tapi ini kan sesuatu yang mustahil. Intinya waktu zuhur. Intinya waktu zuhur itu yang pertama. Yang kedua, wa antuqama fi mahallin ma'dudin minal baladi aw bil qaryati bi an lam yajuz li muridis safari minha al-qasru fihi. Didirikan ya, sholat Jumat itu didirikan di tempat yang terhitung ma'dud minal balad, dari kota, aw bil qaryat atau desa. Di alam yajuz, sekiranya tidak boleh seseorang limuridi safar yang hendak bepergian minha, dari desa ataupun kota, al-qasru fihi, mengkosor di dalam tempat tersebut ya. Mengkosor di dalam waktu atau tempat tersebut. Jadi didirikan sholat Jumat itu harus di tengah kota, di tengah keramaian, ataupun di
keramaian desa, maka tidak sah kalau didirikan di pedalaman, ya, jauh dari desa, tidak sah. Mesti didirikan di tengah kota. Kenapa di sini enggak harus didirikan di masjid? Nah, karena masjid bukan satu kewajiban. Cuma memang masjid didirikan, terutama masjid Jami, karena masjid Jami untuk didirikan sholat Jumat. Ya, dulu saya waktu mondok di pesantren Darul Mutakin, sebelum saya ke Darul Dakwah, saya cuma mondok di 2 pesantren, di Darul Mutakin Cadas, masih ada Kisun Haji Khalili. Itu, ya, ada masjid di pondok, namanya masjid. Tapi waktu zaman saya dulu, kita sholat Jumatnya di masjid, apa namanya saya lupa, itu yang di Cadas. Nah itu kita keluar, ya, karena apa? Karena memang didirikan sholat Jumat itu di masjid Jami itu. Makanya rata-rata kita tidak menemukan ada orang sholat Jumat di lapangan, tidak. Kenapa? Karena sudah ada masjid. Apalagi masjidnya seperti ini, subhanallah, ya. Ada AC yang isi kedinginan juga, tapi enak gitu ya. Doanya saya nggak mulus gitu ya. Subhanallah, yang nyumbang AC-nya, yang bantu perawatan, ya pahalanya ngadir. Sudah Allah buatkan istana nanti di surga di Allah Subhanahu. Apapun yang berkaitan dengan masjid, pahalanya besar. Ya, sebegini enaknya masjid, kenapa kita tidak gunakan? Dan memang kebanyakan di seluruh dunia mengatakan sholat Jumatnya di masjid, walaupun nanti disebutkan. Seandainya ada usul tidak mampu masjid menampung, boleh dilakukan di lapangan. Ingat ya, waktu itu kalau nggak salah, jadi kita nggak berbicara politik ya, cuma berbicara perkumpulan. Pernah waktu itu ada acara di Monas, Aryomi. Itu mereka melaksanakan sholat Jumat, Ustaz. Ada orang nanya sama saya, Habib, Ustaz, itu sholat Jumatnya nggak sah. Saya katakan, ya sah, Bapak, karena masjid mana yang nampung orang begitu banyak? Itu boleh, memang kalau ada usul, ya. Di sini mungkin ada di kitab lain ada. Kita lanjutkan dulu, ya. Jadi intinya didirikan Jumat itu di tengah-tengah kota, kayak di sini. Orang-orang Telaga Bestari, ya, sekitarnya sholat Jumatnya di sini. Jangan sampai orang sini mendirikan Jumat di tengah sawah, sangat jauh. Ya bukan masih udah gitu di tengah sawah, udah nggak masuk batas kota atau desa ini lagi, itu tidak sah sebenarnya. Beda lagi kalau orang Telaga Bestari sholat di masjid Karawang, tidak sah, karena didirikan juga di masjid Karawang di tengah-tengah kota. Gitu ya. Itu syarat ya kedua. Diteruskan doa la yasbiqaha wa la yaqrinaha jum'atun fi baldatiha mathalan wa in azumat. Ini pun syaratnya. Di sini tidak disebutkan oleh Syekh Nawawi, tapi ini merupakan syarat juga. Tidak mendahulukan Jumat dan tidak membarengi Jumat di tempat orang tersebut, ya. Jumatun, Jumat yang lain di baldatiha, di kotanya. Masalah contoh, wa in azumat, walaupun besar. Apa yang besar? Kotanya. Jadi jangan sampai ada 2 Jumat. Kalau ada 2 Jumat, maka jangan sampai didahului. Kalau didahului atau berbarengan, maka kalau didahului, maka yang duluan itu yang sah, yang belakangan tidak sah. Apa berbarengan? Dua-duanya tidak sah, harus mengulang sholat. Tapi jangan entar dulu ya, ada pembahasannya pasti. Jangan langsung gitu. Jadi saya tidak sah, ada dulu. Tapi di Banten ini saya lihat, nggak tahu kalau di masjid Nurul Ibn Pak Ustaz. Di Banten ini mereka ba'dal Jumat
Jumat ada beberapa masjid yang ngejohorin. Betul nggak Ustaz Ahmad? Kalau saya lihat, tapi di sini ada tidak sama di masjid saya tidak apa-apa. Karena Jumat cukup. Tapi mungkin ulama Banten, MUI-nya yang menjalankan, betul lah. Ulama Banten mengadakan ba'dal Jum'ah, ba'dal sholat Jum'ah, diadakan sholat zuhur kembali karena khawatir ada ta'addud Jum'ah tanpa ada udzur, sehingga mungkin mereka tahu ada Jumat yang lebih dulu daripada Jumat yang lain. Cuma mereka ragu, mereka tidak tahu mana yang lebih dulu. Makanya kata ulama dalam kitab Al-Qira'ah mesti melaksanakan sholat zuhur kembali seperti itu. Mesti melaksanakan sholat zuhur kembali itu ya. Kalau emang bigori udur, ingat bigori udur ya. Kalau tidak ada kalau ada udur dalam kitab lain tidak apa-apa. Di sini mungkin ada juga nanti kita belum baca. Illa musyrah ini ada. Illa musyrah ijtima'uhum yaqinan bi'tibari man yaglibu fi'luhum laha 'adatan fi makanin wahid minha walau ghairu masjidin fatajuzu ziyadatu bihasabil hajah la ghairu. Ya. Kecuali ada pengecualian. Kalau pengecualiannya beda jadi. Berarti yang tidak boleh jadi boleh. Kecuali apabila sulit untuk mengumpulkan mereka secara yakin. Misalnya masjidnya nggak nampung di setempat. Dengan perhitungan iktibar, orang yang memang sering dan mayoritas melakukan sholat Jumat pada kebiasaan di satu tempat daripada kota tersebut walaupun selain masjid, maka boleh menambah kata Syekh Nawawi sesuai kebutuhan, tidak lain loh ya, bukan tujuannya karena mohon maaf ada satu orang misalnya nggak senang sama nikahnya, akhirnya musola di samping masjid dibuat masjid. Ini banyak kadang terjadi seperti itu. Ini bukan udzur. Artinya apa? Ya ngeri-ngeri juga nanti. Kalau Jumat yang lebih dulu itu yang sah. Jumat yang lebih dulu itu yang sah. Nah ini yang dipakai sama ulama Banten al-ihtiyat, hati-hatian, khawatir gitu loh. Karena sekarang sudah banyak orang membuat masjid tanpa kompromi terlebih dahulu. Main buat aja, termasuk di kampung saya. Makanya sebagusnya habis sholat Jumat di rumah kita nggak boleh lagi karena khawatir. Tapi seandainya tidak, ya tidak apa-apa. Karena sholat Jumat itu memang posisinya seperti sholat zuhur. Perempuan saja yang datang ke masjid, walaupun dia tidak wajib, kalau dia sudah sholat Jumat, pulang ke rumah nggak usah sholat zuhur lagi. Kenapa? Karena sudah sholat Jumat. Begitu baik. Jadi karena kehati-hatian, karena memang khawatir ada orang mendirikan masjid, membangun masjid bukan karena ada hajat. Ini masih kosong, di atas masih kosong. Kenapa bangun masjid lagi? Beda lagi kalau ini sudah nggak menampung, luar sudah sampai jalan, maka musyawarahlah para asatidz dengan pejabat, ya, aparat desa, gimana kalau di tempat ini kita bangun masjid yang baru agar masyarakat juga bisa ibadahnya dengan enak. Iya kalau tidak hujan, kalau hujan besar kan kehujanan. Kalau tidak ada petir, kalau ada teman terus makan korban, ya beruntung sih sholat lagi sholat nanti. Betul beruntung kan? Lagi pengajian meninggal dunia, mau Pak, mau nggak lagi pengajian nanti? Mau saya bilang mau mati. Tapi saya minta oleh Allah, mudah-mudahan saya ketika dalam keadaan baik, saya pengen seperti ini. Baca kitab atau nggak ada, tadi nggak mungkin nggak ada saya pilih jadi deh. Kayak saya keluarga, tadi bawa pulang udah nggak ada. Mudah-mudahan panjang umur semuanya kita sehat walafiat dalam hati barang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi boleh ya. Kalau ada kebutuhan membuat masjid yang baru boleh.
dan seandainya bersamaan atau lebih dulu sudah tidak dianggap. Ini ada 2 masjid di kampung, kemudian ya dibangunnya masjid ini karena memang ada hajat, ada kebutuhan, ada uzur. Kemudian yang satu masjid lebih dulu, yang satu lebih lama. Ya, gambarannya, ibaratnya mana sih yang lebih dulu? Itu dengan mengucap akhrab pada kalimat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang duluan ucapin roh itu yang lebih dulu. Kan susah Pak. Seandainya ini masjid ini lebih dulu ketimbang masjid yang ini, maka tetap semuanya sah. Kenapa? Karena ada hajat, karena ada kebutuhan. Maka ini pun yang dipakai sama orang. Udah sholat Jumat, ngapain sholat Zuhur lagi? Karena memang dibuat masjid itu karena kebutuhan, bukan yang lainnya. Karena ada orang beda politik, mengingat bangun masjid lagi, beda keyakinan, bangun masjid lagi, atau beda dalam hal-hal furu, bangun masjid lagi. Ini yang sebenarnya tidak dikatakan ada hajat yang mesti wanti-wanti kita habis Jumat mesti sholat Zuhur lagi, seperti itu ya. Di masjid saya dulu ada menjumhuri tapi nggak wajib, jadi bagi yang mau saja. Bisa baca Ilahi lastu lil firdausi ahlan, kan begitu ya. Baru bangun imam begitu lagi, tapi itu hanya beberapa orang saja, yang lain sudah pulang. Nah, itu bagus ya, apa-apa juga. Intinya yang menjuhurin bagus, yang tidak juga bagus. Jangan ribut gara-gara ini. Jangan ribut gara-gara ini. Sekarang kita tahu ya. Tinggal kita menerka ini masjid dibangunnya ada hajat atau tidak. Kalau dibangunnya ada hajat berarti tidak apa-apa, walaupun ada ta'adud gitu ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini hitungan saya ada 4 ya Pak ya, karena itu di kitab lain 5 gitu, di sini mah gak ada hitungan. Ya. Wal jama'atu fi rak'atil ula bi arba'ina wa hiya bi sifatil wujub 'alaihim. Sholat Jumat itu harus dilaksanakan berjamaah pada rakaat pertama dengan jumlah 40 orang. Wahia, dia ini kembali kepada arba'in, ya. Yang 40 tadi bisa batin wujub alaihim, sifatnya yang wajib bagi mereka melaksanakan sholat Jumat. Siapa itu? Mustautin, dagarun, hurun, mukallafun, ya, mukallaf akil balik ya. Kemudian mustautin. Siapa mustautin? Orang yang menetap di kampung tersebut. Walaupun dia aslinya Jawa Tengah, walaupun dia aslinya Jawa Timur, sudah pindah ke sini, buat rumah di sini, ada KTP di sini, maka dikategorikan mustautin. Minimal jumlahnya 40. Kalau di sini sih udah lebih dari 40. Alhamdulillah. Seandainya orangnya pas, seandainya kadang ada tuh di masjid-masjid, biasanya sih di tempat masjid kantor ya. Masjid kantor itu kadang jumlahnya ngeri-ngeri sedep itu. 40 orang. Iya kalau mustautin semua, kalau musafir gimana tuh Ustaz? Ya tidak sah. Tidak sah. Kenapa? Karena syarat sahnya minimal 40 orang. Dan 40 orang itu, mustautin itu harus minimal satu rakaat bersama imam. Artinya satu rakaat itu dia melaksanakan sholat Jumat 1 rakaat. Bukan artinya cuma 1 rakaat, tidak ya. Soalnya pagi-pagi lagi ngantuk, takutnya salah dengar terus saya dihujat ini ya. Seandainya orang gini Pak, contoh gambarnya sholat Jumat di sini 40 orang. Tiba-tiba ketika bangun dari rakaat pertama, artinya dia sudah mendapatkan rakaat pertama pada Jumat tersebut. Dia bangun mungkin kebelet, dia membatalkan sholatnya, atau dia pulang sengaja. Maka yang 39 ini dihitung sah Jumatnya. Kenapa? Karena memang awalnya 40 dan 40 ini dapat 1 rakaat, ya, telah melaksanakan 1 rakaat
berjamaah. Ya, minimal 40 dan 1 rakaat dilakukan berjamaah. Seandainya, Pak ya, seandainya, mungkin di sini dikatakan oleh Syekh Nawawi begitu ya. Jadi minimal 40 dan mendapati 1 rakaat dengan berjamaah. Adapun imam seandainya sudah lebih dari 40, boleh orang lain, Pak. Contoh, ada seorang kiai besar, saya taruh Buya yang sering beliau isi di Tangerang. Beliau senior kami di Dalwan. Buya Yahya, orang mana Buya Yahya, Pak? Cirebon apa Kuningan? Buya Yahya Cirebon. Beliau kan musafir. Beliau bukan musafir. Beliau datang ke sini, kemudian karena melihat Buya Yahya sosok kiai besar, kiai yang luar biasa, dakwahnya, pesantrennya juga luar biasa. Kemudian kita minta kepada Buya Yahya, Buya jadi imam. Bolehkah imam yang musafir, bukan mustafir? Boleh. Jangan pun musafir, abad aja boleh. Mumayyiz saja dalam kitab Masailul Ta'lim dikatakan boleh. Dalam kitab Masailul Ta'lim yang disyarahkan sampai Ibnu Hajar namanya Minhajul Qawim, itu boleh. Jadi boleh. Yang penting ini loh, Pak, jamaahnya sudah melebihi 4, sudah 40 ke atas, 40 minimal. Tapi kalau misalnya sudah 39, apa biayanya? Biayanya udah gak dianggap. Cari 1 orang lagi mustahil. Bisa 39 sama Buya 40, Buya gak dianggap. Mau jadi imam ke, jadi makmum ke, nggak dianggap. Kenapa? Karena beliau bukan mustahil, melainkan kalau beliau berhari-hari di sini cuma mungkin dikatakan atau musafir seperti ini ya. Itu yang tepat ya. Yang kelima, yang terakhir, wal khutbata'i, 2 khutbah. 2 khutbah qabla sholat ijma'an, sebelum sholat. Ingat khutbah Jumat sebelum sholat secara ijma', jangan diganti. Habis sholat, seperti sholat ya, tidak sah. Jadi khutbah Jumat, 2 khutbah Jumat dilaksanakan ya sebelum sholat Jumat. Ini ijma' ulama, kesepakatan ulama 4 mazhab. Wali'annahu syaratun huna wa syaratun muqaddamun. Kedua khutbah tadi adalah syarat di sini, maka syarat didahulukan ya. Kita baca sedikit, mungkin walaupun seandainya hanya 2 saja, karena masih waktunya masih panjang ya. Wa arkanuhuma, huma kembali kepada 2 khutbah. Sekarang kita akan berbicara rukun-rukun 2 khutbah. Nah ini mesti harus dilakukan sama khatib. Kalau tidak maka khutbahnya tidak sah. Kalau khutbahnya tidak sah maka sholat Jumatnya pun tidak sah. Hati-hati. Jadi khatib harus tahu minimal rukun 2 khutbah. Jangan sampai khatib tidak tahu. Makanya mencari khatib harus yang lagi minimal dalam ilmu sholat Jumat. Kalau berbicara mungkin siapa saja, ya mohon maaf, Pak RT saja bisa untuk membaca buku khutbah. Tapi seandainya antum tidak dibaca daripada rukun, nah ini sudah dikatakan tidak sah. Apa sih Ustaz rukunnya? Wa arkanuhuma khamsatun, rukun-rukun 2 khutbah itu ada 5. Ada rukun, ada syarat. Nanti syaratnya bulan depan. Tapi mungkin di sini dalam kitab ini nggak ada. Tapi nanti kita akan baca dalam kitab yang lain untuk biar tahu syarat 2 khutbah itu apa saja. Karena banyak juga yang mengatakan atau yang ada di sebagian daerah khutbah Jumatnya pakai bahasa Arab. Dia mengatakan bahasa Indonesia tidak sah. Nah ini juga tidak paham. Karena termasuk syarat bukan rukun, ini syarat. Ya, khutbah itu harus menggunakan bahasa Arab, itu pada rukun-rukun yang nanti akan kita bicarakan. Adapun isi, maka kata guru kami, ahsan, lebih baik pakai bahasa yang berlaku di daerahnya. Orang Sunda pakai bahasa Sunda, orang Lombok pakai bahasa Lombok, artinya
Orang Jawa pakai bahasa Jawa, cuma bagusnya pakai bahasa Indonesia. Karena momen kita nasihatin Pak, memberikan nasihat khotib ini karena nggak semua yang ada pengajian. Kalau sholat Jumat kan ramai Pak. Tadi juga sholat subuh ramai kan, ada beberapa yang pulang nggak tahu. Tapi momen Jumat momen seorang khotib Ustaz menyampaikan nasihat kepada jamaah. Seandainya pakai bahasa Arab, walaupun paling utamanya, lebih utama isinya pakai bahasa Arab, jangan dihujat, lebih utama. Namun, kenapa saya menganggap baik pakai bahasa Indonesia? Karena kalau pakai bahasa Arab, ngerti nggak kira-kira? Ya semuanya ngerti. Kalau Ustaz yang belajar bahasa Arab, atau seorang mahasiswa, fakultasnya bahasa Arab, mungkin dia paham. Tapi kalau itu nanggung-nanggung saja. Ya, jadi bagusnya pakai bahasa Indonesia seperti itu ya. Yang pertama, ya, dua saja mungkin Pak ya, takut nggak keburu nanti biar ada pertanyaan. Dan ketika bahas ini kita tentang muharram, ya sedikit, nggak banyak. Alhamdulillah Ta'ala membaca Alhamdulillah. Jadi khutbah itu harus ada Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi al-mukhtar man da'ana. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Terserah, yang penting ada alhamdulillah. Ini rukun. Ini rukun, jangan sampai nggak dibaca lah. Ini harus pakai bahasa Arab. Alhamdulillah. Lekhabar muslimin ada hadis riwayat Imam Muslim Nabi Muhammad kanat khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul jumu'ah yahmadullah wa yusbi'ani. Ada fi qulubil maram ya. Adanya khutbah Nabi di hari Jumat itu memuji Allah dan menyanjung. Jadi ada kata yahmadullah. Kita memuji dan menyanjung Allah dengan kalimat alhamdulillah. Ini sebagaimana yang Nabi sampaikan dan pun mengucapkan alhamdulillah. Seperti itu ditulis dalam kitab Bulughul Maram. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua membaca shalawat kepada Nabi. Baca shalawat kepada Nabi ini pun merupakan rukun. Lianna kulla ibadatin iftaqarat ila dzikrillah ta'ala iftaqarat ila dzikrin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila adani wa salati. Karena setiap ibadah itu butuh kepada zikir Allah, menyebut Allah dan menyebut nama Nabi seperti adzan dan juga seperti sholat. Sholat kepada Nabi dalam sholat wajib. Di dalam tasawuf akhir. Begitupun di dalam rukun dua khutbah ada yang namanya sholawat. Ustaz, sholawatnya bagaimana? Bebas. Mau sholawat yang paling pendek, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Atau membaca sholawat fatih yang tadi saya baca, sholawat taj, atau sholawat daful bala, sholawat Habib Soleh, tanggul, sholawat dalam kitab Dalailul Khairat, yang banyak tuh Pak, atau sholawat dariyah. Nah, ini cuma ada kabar-kabar miring, ya, bukan kabar miring, jadi sebenarnya karena tidak tahunya mereka. Ada orang yang mengatakan sholat namanya syirik, bid'ah. Ini perlu kita luruskan. Tidak ada satu sholawat pun yang syirik. Tidak ada satu sholawat pun yang bid'ah. Jangan was-was ya. Jangan was-was. Baca. Sekarang kalau udah nariyah yang kuat kencang katanya syirik. Syiriknya di mana ya ikhwan? Ya baiklah. Syiriknya di mana? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman. Betul tak? Ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhadu bihil aqal wa tanfariju bihil qurab wa tubda bihil hawadij wa tunalu bihil raqabin wa khusnul wa istasqal muqam. Ini katanya syirik. Coba lihat. Ada di sini kita minta sama Nabi Muhammad? Tidak ya ikhwan. Di sini berkah Nabi Muhammad, kita minta sama Allah. Semoga permasalahan kita Allah kasih kemudahan. Segala ikatan-ikatan Allah lepas.
segala hajat-hajat Allah kabulkan. Kita minta sama Allah, tapi berkat selawat kepada Nabi Muhammad. Hati-hati ya. Makanya wajib ulama dulu banyak yang mengamalkan selawat tadi ya. Ya saya ingat tuh ada yang pakai kaca, ada yang pakai batu, baca berapa puluh ribu begitu ya. Jadi wali itu. Masa dia orang syirik jadi wali begitu. Nah yang mengatakan syirik belum jadi wali. Jadi hati-hati ya kawan, ya. Gak ada sholawat syirik. Apalagi ada orang juga yang selalu mengatakan, pakai tadi saya di pembukaan saya baca Sayyidina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa qudwatina wa imamina wa maulana. Saya ada sebagian yang mengatakan, Ustaz kenapa sih baca sholawat pakai Sayyidina? Kan di dalam hadis teksnya itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak ada Sayyidinanya. Nah, ini juga benar, tapi kurang memahami agama. Kenapa? Yang mengucapkan Sayyiduna itu Nabi sendiri. Dalam hadis yang lain, riwayat Muslim, hadis Sahih, Nabi yang mengatakan, "Ana Sayyidu waladi Adam yaumul qiyamah." Saya penghulu anak Adam di hari kiamat. Dan Sayyid ini adalah panggilan penghormatan. Sedangkan Allah mewanti-wanti dalam Al-Quran, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum. Jangan kalian memanggil nama Nabi seperti kalian memanggil nama teman kalian. Contoh, ya, Pak Ustaz, Pak Hidi yang manggil saya Elmi, saya enggak apa-apa. Teman kok CS, saya panggil Pak Hidi, enggak apa-apa. Tapi kalau panggil nama Nabi, ini kurang kadang. Makanya kalau Bapak baca kitab Majmu', baca kitab Min'anatul Tawribi, baca kitab Mujairumi, baca kitab para salafun saleh, itu mereka rata-rata mengatakan afdal. Dzikr siyadah untuk shalawat kepada Nabi, mengucapkan Sayyidina itu afdal, lebih utama. Kenapa? Mimba bita'zim, mimba bi'adab. Makanya Allah tegur. Makanya kadang ada orang memahami hadis tapi tidak paham dengan hadis yang lain. Oh itu ada Ustaz, ada hadis la tusayyiduni inama as-sayyid wallah. Ini juga kurang paham. La tusayyiduni bukan saya yang mengatakan, tapi Al-Nur bin Hajar dalam kitab Tuhfatul Muhtad beliau katakan batil. Ini hadis maudhu karena secara bahasa salah. Harusnya benar la tusawwiduni. La tusawwiduni. Jadi dia sudah satu cara ribut gara-gara itu. Karena yang sudah diamalkan Syekhana Khalil Baqalan, Ki Haji Hasyim Asy'ari sampai ke kita. Kita baca sholawat pakai Sayyidina, itu ada dalilnya, itu ada hujahnya, ada hadisnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada yang menyimpang. Ya, jadi bebas pakai sholawat apa saja. Yang jelas ada sholawat termasuk rukun sholat. Walain fi abidat sholat bila ditomir, wa intaqada wa ismu alih kama al-fadl fasli. Tidak cukup kalau hanya mengatakan sallallahu alaihi, Allahumma sholli alaihi, walaupun ada domir, ya, menyebutkan domir untuk Nabi Muhammad dan didahulukan wa intaqada wa ismu alaihi, walaupun tidak didahulukan namanya, ya, sebelumnya itu tidak sah kalau hanya mengucapkan sallallahu alaihi. Kelas yang sedikit ini yang bisa saya sampaikan karena memang sudah waktunya hadir menjelang jannah. Sedikit kita bahas Muharram di tahun baru Islam, ya. Awal permulaan di bulan Hijriah, di tahun Hijriah, dan Muharram itu termasuk min ashhuril hurum. Dan kita tahu puasa yang paling afdal adalah puasa di bulan-bulan haram, maka banyakin puasa. Dan kita berharap tahun 1447 ya, ini 46 ya. Ini kita berharap Allah mudah-mudahan tahun depan lebih baik daripada tahun sekarang. Yang sedekahnya 1000 jadi 5000, yang sholatnya 5 rakaat jadi 8 rakaat, ya.
nafilah mutlaqahnya ya, yang nggak pernah tahajud jadi sulit tahajud. Ya, makanya kita minta Allah jangan sampai jadi orang-orang yang tertipu, orang-orang yang rugi, ya jadi orang-orang yang hari kemarin, tahun kemarin lebih jelek daripada tahun yang akan datang. Kita minta Allah mudah-mudahan tahun depan lebih baik daripada tahun sekarang ya. Dan mudah-mudahan panjang umur, Pak, sehat walafiat ya. Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu. Dalam bulan Muharram ada kita mengenal dengan hari Asyura. Tanggal 10 bulan Muharram. Ya, kita harus nyebutnya lebaran anak yatim ya, karena emang saking banyaknya anak yatim bisa tuh nih. Cuma kasihan Pak, anak yatim bisa tahun sekali. Ya. Sebenarnya hadis ya tentang 10 Muharram apa sih yang dianjurkan? Yang pertama puasa. Yang kedua at-tawsi'ah adalah yang memperbanyak atau meluaskan nafkah buat keluarga kita. Itu hadisnya ada. Dan ini mujarrad dan sudah dilakukan oleh Imam Sufyan bin Uyainah 60 tahun. Itu beliau dapati ya dari apa yang disampaikan Nabi benar. Jadi siapa orang yang meluaskan nafkah istrinya, keluarganya, istrinya khususnya dan anak-anaknya di hari Asyura, maka Allah akan meluaskan rezekinya setahun penuh. Ya, amin, mudah-mudahan ditambahin Pak ya. Kasih 1 juta gitu Pak ya. Biasa 50.000 ada 1 juta, insya Allah setahun penuh kita biasa rezeki kita ya. Itu memang ada hadisnya. Begitupun puasa. Makanya Nabi Muhammad sampai bersabda, "Summatasi wal 'asr wala tasabahu bil yamin." Karena memang Nabi ketika ke Madinah, Nabi mendapati orang Yahudi pada puasa, Pak. Nabi tanya, kalian puasa apa? Puasa di tanggal 10 bulan Muharram, hari Asyura. Karena di hari ini Allah menyelamatkan Nabi kami dari Musa, dari kerajaan Firaun, dan Firaun ditenggelamkan di tanggal 10 bulan Muharram. Mereka syukur. Nabi Musa bersyukur, makanya puasa. Dan mereka ikut. Nabi Muhammad mengatakan kami lebih layak untuk puasa daripada kalian. Cuma Nabi Muhammad kepengen tidak sama dengan orang Yahudi, dengan orang Nasrani. Makanya Nabi Muhammad memilih untuk puasa sebelum ataupun setelahnya 1 hari. Makanya Nabi Muhammad memerintahkan ya untuk kita puasa kalau nggak 9, 10, 11 ya, jangan sampai cuma tanggal 10 saja. Agar apa? Agar beda dengan orang-orang Yahudi. Mudah-mudahan kita bisa puasa di hari Asyura ya. Juga sedekah satu dan lain. Tapi masih banyak sebenarnya amalan-amalan yang walaupun memang tidak ada hadisnya, tapi dilakukan oleh para salafus saleh ya. Apa namanya Pak? Mengusap rambut anak yatim, pakai celak, ya. Kemudian banyak berzikir di hari Asyura karena ini hari memang penting. Ada beberapa kejadian, ya di beberapa kitab disebutkan. Cuma ini sudah hampir habis. Ya, dan intinya ini hari yang berkah, hari yang penting. Jangan lupa sedekah. Al-Ustaz Hamid bin Al-Haddad, saudara Sahibul Ratib Habib Abdullah Al-Haddad, di satu masjid di Tarim. Beliau ketika mendengar keutamaan sedekah di hari Asyura, beliau pulang ke rumahnya. Beliau cari-cari apa yang bisa disedekahi. Tidak ada, karena belum kehidupannya seadanya. Akhirnya apa yang beliau lakukan? Beliau izin sama istrinya. Beliau sedekah dengan menggunakan baju istrinya. Dan juga dalam kitab Tuhfatul Mariyah, ya. Sudah belum ya. Dalam kitab Tuhfatul Mariyah sedikit biar kita semangat nanti sedekahnya di hari Asyura ya. Mudah-mudahan nanti masjid ya, isinya semuanya ratusan ribu nanti insyaallah. Ya, amin ya. Beberapa sakit kita berikan. Maka sebelum sedekah, beliau sedekah bukan kurang karena tadi sedekah bertambah. Enggak ada ceritanya orang tadi sedekah miskin. Enggak ada. Ya, saya punya teman, dia punya konten, dia kontraktor, sedekahnya rajin, kekayaannya bertambah. Ya, ini ada kitab Tuhfatul Mariyah itu adalah seseorang di Masjid Jami Amr bin As di Mesir. Waktu hari Asyura, dia sholat subuh, dia miskin, dulunya kaya tapi jatuh miskin. Dia sholat, dia jumlahnya cuma 1 Pak. 3 orang punya baju, cuma satu-satunya dia pakai.
Tapi ketika selesai sholat ada perempuan datang minta pertolongan. Bapak, saya mohon, anak-anak saya belum makan, saya mohon. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala Dia kasih, saya terancam. Enggak dikasih, saya malu sama Nabi Muhammad, saya malu sama Allah. Akhirnya dia pulang, mau ikut saya. Dia lepaskan bajunya dari balik pintu, dia kasih ke perempuan. Ini bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perempuan senang luar biasa. Dia doa, ya Allah, semoga ini orang Engkau berikan pakaian dari surga. Akhirnya apa yang terjadi di malam hari itu? Ini orang, ya, dalam kitab Al-Syarah dikatakan orang Atiyah bin Khalaf namanya. Dia mimpi dalam tidurnya melihat bidadari, dan bidadari itu, ya, membawa tufah, apel yang sangat harum, sangat wangi. Kemudian apel itu dibelah dan keluar baju yang sangat indah. Kemudian dia tanya, "Man anti? Siapa kamu wahai perempuan? Begitu cantik, begitu indah, dipandang." Kata perempuan tersebut, kata dia tersebut, "Ana zaujatuka fil jannah." Saya istrimu di surga. Kaget berdusir. Dia dapat rumahnya harum, rumahnya wangi. Sama proses wanginya yang dia cium dalam mimpinya. Sama persis. Artinya apa? Ini mimpi hak. Berkah dia memuliakan hari Asyura, sedekah di hari Asyura. Akhirnya dia wudu, dia sholat, dia khusyuk menanti sama Allah, ya Allah, kalau emang ini hak istri saya di surga, angkat nyawa saya, ya Allah. Bukan bunuh diri, bukan, tapi saking cintanya, saking pengen ketemu Allah, saking pengen ketemu surga, pengen ketemu istrinya di surga, dia minta mati sama Allah. Allah ijabah, akhirnya Allah cabut nyawanya. Subhanallah, matinya husnul khatimah berkat sedekah di hari Asyura. Ya, makanya kadang-kadang yang memberikan apa, membuat misalnya itu kita berikan, kita bagi. Itu ada harta mereka kita berikan kepada orang sakit, terutama dari keluarga kita. Istri kita jangan kita memberikan kepada orang-orang lain, tapi istri kita tidak berikan. Padahal itu hadis ada yang tahu siapa dia, itu ada ini saja mungkin sedikit, ini belum juga, ya. Khawatir mungkin apa tadi saya kata Pak Muswadi sampai jam Pak Haji Mahmud tadi sampai jam 6, ya, ini sudah hampir jam 6. Abdul mungkin ada yang mau tanya saja, ya, mungkin dari saya mungkin ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Pak Beni yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semuanya. Kepada para jamaah sekalian, silakan yang ada yang ingin ditanyakan, khususnya tentang di seputaran sholat Jumat, kemudian tadi yang terakhir di bulan Muharram. Nah, kalau ada yang ditanyakan, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib sudah menjelaskan sekali semua. Ini terkait dengan materinya ya, sangat berkenan dengan kondisi kami yang bekerja di wilayah remote area atau wilayah terpencil begitu. Satu, yang kedua, sudah terpencil, muslimnya minoritas gitu. Nah, ketika kami ingin mengadakan sholat Jumat, gitu, pernah kami tugas di wilayah timur Indonesia gitu ya, di pantai gitu, satu masjid agak jauh memang jauh. Kami juga kan dekat dengan pekerjaan, sementara kami bekerja juga wajib ya untuk mendidik keluarga. Yang kedua, jumlahnya itu ketika sholat Jumat akan diselenggarakan kurang dari 40. Nah, terkait dengan tadi disampaikan, apakah ini mutlak sifatnya atau ada kajian fikih kontemporer atau kekinian yang bisa mentolerir nih kalau misalkan jumlahnya kurang dari 40. Karena kalau itu dilaksanakan akan sulit tercapai, syiar tidak ada syiar Islam akhirnya kan. Terus juga kita ingin memfasilitasi teman-teman yang kesulitan untuk sholat Jumat. Terus problemnya juga yang muslim juga kadang-kadang nggak sholat Jumat, itu juga problem kan akhirnya. Sementara kita ingin menjalankan sholat Jumat, jumlahnya kurang dari 40. Saya pernah baca di kitab Fathul Bari yaitu bahwa ada sih
40 itu kan menganalogikan dengan jumlah tetangga kanan kiri dan depan belakang gitu. Jadi saya ingin satu kepastian ketika kami bekerja di wilayah yang terpencil dan itu mayoritas juga non muslim. Saya tadi sudah sedikit bincang sebelum Habib menyampaikan bahwa kami sekarang saya tugas di DKI Barat, Provinsi Kalimantan Timur itu memang mayoritasnya non muslim. Jadi ada satu wilayah dua, kalau ke arah Melak itu banyak muslimnya, masjid juga cukup tidak banyak sih, ada lah beberapa masjid. Kalau wilayah ke tempat kami masjid sangat jarang. Dan pernah ketika kami pertama kali gabung di sana, jauh sekali memang tantangannya luar biasa. Tapi ini memang challenge ya, kita ingin menyebarkan dakwah. Dan salah satu tugas salah satu saya itu adalah bagaimana menyelenggarakan sholat Jumat. Kami sedang bangun satu ya mungkin masjid tapi tidak terlalu besar, bisa untuk mengcover sholat Jumat. Tapi kalau bagaimana kalau pulang jumlahnya dari 40? Terima kasih. Langsung dijawab atau langsung saja ya. Terima kasih Pak Agus. Masya Allah pertanyaan yang begitu indah. Ya memang dilema Pak ya. Dilema. Karena memang beliau ini kepengen dan kawan-kawan sholat Jumat di satu sisi tidak mencapai 40 sedangkan itu sah. Dan kita yang seandainya saya tahu tidak ada yang itu batas minimal. Walaupun memang ada yang mungkin itu karena benar-benar mundur dan itu kita kurang minat khilaf terlebih ahsan. Ya mungkin ya menyiasatinya bagus adalah bagus dan kawan-kawan habis sholat Jumat sholat zuhur lagi, habis sholat Jumat sholat zuhur lagi. Kira-kira habis sholat Jumat sholat zuhur lagi. Jadi misalnya ini beberapa masjid di Banten ya. Kalau di Banten ini kenapa habis sholat Jumat dimulai karena khawatir ada masjid yang lebih terdahului, itu problemnya. Kalau bagus problemnya adalah jumlahnya yang kurang, gitu ya. Karena ya kita bisa bayangin kan daerah sana itu kan daerah hutan Pak. Ya, mungkin kalau kita masjid di kampung-kampung dekat bisa kita datangi dengan naik motor, ini jalannya terjal, betul bagusnya. Jalannya terjal, ya kan. Kemudian juga sulit, jauh, gitu ya. Daerah pedalaman, gitu ya. Dan juga minoritas, maka kami mengambil kesimpulan sebaiknya tetap dilaksanakan Jumat dan habis sholat Jumat adalah sholat zuhur, gitu ya. Jadi sholat zuhur baca, gitu ya. Ada sholat Jumat, sholat zuhur seperti itu ya. Awas ya, mungkin ini jawaban dari kami. Habis sholat Jumat, paus dan jamaah langsung komat lagi sholat zuhur seperti itu ya. Tidak lebih asal. Timbangannya Jumat, khawatir Jumatnya tidak sah, khawatir Jumatnya dan emang yang sesuai syarat tidak sah gitu. Cuma kan kita jadi bodoh lagi. Ini lebih asal. Kita berkias seperti orang yang ta'adun Jumat bila udzur, didahului dengan Jumat yang lain, maka yang lebih dulu yang sah, yang kedua tidak sah. Nah, kita kiaskan dengan hal tersebut, maka setelah Jumat kita sholat zuhur kembali. Ya, seperti itu harus. Karena susah juga dilema juga ya. Seperti itu harus mesti seberang, seperti kalau itu tidak cukup. Nah, ini udah syarat begitu ya. Beda lagi kalau keringanan begitu ya. Kalau keringanan misalnya apa ya, masalah pakaian, masalah badan dan sebagainya yang dimampu dan yang bermampu, kalau itu kan tidak gitu ya. Kalau tadi ada cuma ada pengecualian, kalau tidak ada tadi arba'in minimal ya. Karena memang mustahil tidak ada arba'in. Arba'innya sedikit, gitu ya. Satu kampung banyak. Cuma masalahnya kalau ini udah lemah, ini saja masalahnya. Ada satu kampung, nggak ada masjidnya, tapi ada muslimnya gitu. Cuman memang pengen sholat Jumat, ada ya musola lah. Minoritas ya. Ya nggak apa-apa. Di musola juga nggak apa-apa. Di tanah lapang nggak apa-apa. Tadi kita sudah sebutkan di tengah-tengah desa itu. Seandainya tidak ada musola, pengen sholat di lapangan, nggak apa-apa. Sah. Jangan dibilang nggak sah. Karena nggak mesti kewajiban di masjid.
Kalau itu nggak ada, kalau ada di masjid ada AC-nya enak begitu ya. Jadi seperti itu bagus. Tidak bisa sholat Jumat, itu boleh lagi. Allah Taala. Kita ada satu pertanyaan kita bagaimana? Terima kasih. Terima kasih. Saya hanya menyampaikan satu ke teman-teman di sini bahwa sangat beruntung ketika kita hidup di tengah-tengah ada masjid. Jadi buat saya ini kalau sholat berjamaah itu mahal tuh, mahal sekali karena kami sulit, jarang masjidnya begitu. Dan kalaupun ada, saya pernah sholat subuh waktu kali datang di sana, saya pagi-pagi sekali melewati hutan-hutan ya, bukan hutan sih ya, perkebunan sawit begitu, jalannya terjal, tapi luar biasa memang. Jadi saya pribadi begitu sekarang ini mengatakan bahwa bisa sholat jamaah itu mahal sekali. Masya Allah, ini buat orang buat yang lain ya, yang kita urus ke masjidnya. Masya Allah, nasihat yang agung, nasihat yang besar. Ada yang mau tanya mungkin baca satu lagi. Silakan Pak, dikasih kesempatan satu pertanyaan lagi. Atau tidak ada Tentang Muharram dan tentang sunat-sunat. Silakan. Cukup Pak? Kalau sudah cukup, mohon izin sekaligus ditutup dengan doa. sudah cukup ya, kita minta sama Allah mudah-mudahan kita banyak umur dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan rezekinya, dimudahkan segala kesulitan-kesulitannya, dilunasi hutang-hutangnya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dijadikan kita pribadi yang saleh, istri kita dijadikan istri yang saleh, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh-salehah, dan semoga orang tua kita yang sudah meninggal dunia dijadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah, dan yang hadir mudah-mudahan semuanya tanpa terkecuali bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah, bisa berjalan bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi menyampaikan ilmu dari guru kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi tentang sholat sunat dan tentang Muharram mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa memotivasi untuk kita semuanya dalam melaksanakan ibadah kita sehari-hari. Terima kasih. Mari kita untuk bersama dengan baca dalam bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diinformasikan, silakan Bapak-Bapak setelah ini keluar di samping Serabi sudah disiapkan konsumsi yang akan sehat. Kemudian diinformasikan bahwa nanti jam 8.00 ada pemeriksaan mata gratis jilbabnya di TPI, di gedung TPI. Silakan bagi Bapak-Bapak jamaah silakan yang ingin memeriksakan mata baik itu plus ataupun B dipersilakan. Terima kasih.